Shalom, selamat pagi teman-teman. Renungan pagi hari ini berjudul Allah tidak lagi terpisah dari umatnya. Ketika banyak orang membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, mereka sering hanya fokus pada tanda-tanda lahiriah Pentakosta seperti tiupan angin keras, lidah-lidah api, atau berbicara dalam bahasa roh. Tetapi keindahan sejati dari momen ini jauh lebih dalam daripada manifestasi itu sendiri. Kisah Para Rasul 2 adalah penyingkapan dari apa yang Yesus capai melalui karyanya yang telah selesai. Ini bukan sekadar ibadah yang penuh kuasa. Ini adalah pengumuman dari sorga bahwa manusia sekarang dapat menjadi tempat kediaman Allah melalui Kristus. Sebelum salib, hadirat Allah hanya turun atas orang-orang tertentu untuk waktu dan tugas tertentu. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, segalanya berubah untuk selamanya. Karena dosa telah dibereskan sepenuhnya di kayu salib, Roh Kudus sekarang dapat tinggal secara permanen di dalam orang percaya. Pentakosta bukanlah Allah datang mengunjungi manusia untuk sementara waktu. Pentakosta adalah Allah datang tinggal secara permanen melalui karya Yesus yang telah selesai. Yohanes 14 ayat 16-17. Waktu terjadinya Pentakosta juga penuh dengan penyingkapan yang luar biasa. Roh Kudus datang setelah Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus duduk karena karya penebusan telah selesai sepenuhnya. Pencurahan Roh Kudus adalah deklarasi surga bahwa pengorbanan Kristus telah diterima untuk selamanya. Roh Kudus datang bukan karena manusia sudah cukup layak. Roh Kudus datang karena Yesus cukup layak. Ibrani 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 2 dimulai dengan mengatakan bahwa mereka semua berkumpul di satu tempat. Ada sesuatu yang indah ketika hati berkumpul di sekitar Yesus dengan penuh pengharapan. Murid-murid tidak berusaha mendapatkan Roh Kudus melalui usaha atau performa mereka. Mereka hanya menantikan janji yang sudah Yesus katakan kepada mereka. Kasih karunia selalu dimulai dengan menerima apa yang Allah janjikan, bukan mencoba menghasilkan sendiri apa yang hanya surga dapat berikan. Lukas 24 ayat 49. Lalu tiba-tiba terdengarlah bunyi dari surga seperti tiupan angin keras. Perhatikan bahwa suara itu datang dari surga, bukan dari usaha manusia. Kebangunan rohani tidak pernah dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan manusia. Kehidupan Allah selalu mengalir dari surga kepada manusia melalui kasih karunia. Angin keras itu melambangkan nafas Allah yang memenuhi umatnya dengan kehidupan ilahi. Apa yang Adam kehilangan di Taman Eden karena dosa, Yesus pulihkan melalui penebusan. Kejadian 2 ayat 7. Lidah-lidah api yang hinggap di atas setiap orang percaya juga membawa penyingkapan yang mendalam. Dalam perjanjian lama, api sering melambangkan hadirat Allah yang tinggal di bait dan di atas mezbah. Tetapi sekarang api itu hinggap di atas manusia itu sendiri. Orang percaya menjadi bait Allah. Karena Yesus, Allah tidak lagi tinggal di balik tabir yang memisahkannya dari manusia. Melalui Kristus, tabir itu telah terbelah dan hadirat Allah berpindah tinggal di dalam umatnya untuk selamanya. 1 Korintus 6 ayat 19. Salah satu kebenaran yang paling menghibur dalam bagian ini adalah bahwa Roh Kudus memenuhi orang-orang biasa. Nelayan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang tidak sempurna dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang sebelumnya bergumul dengan ketakutan dan kelemahan dipenuhi Roh Kudus. Pentakosta menyatakan bahwa Allah tidak menunggu kesempurnaan manusia sebelum mencurahkan rohnya. Syaratnya bukan kekuatan manusia. Syaratnya adalah karya Yesus Kristus yang telah selesai. Titus 3 ayat 5-6. Kisah Para Rasul 2 juga menyatakan bahwa kehidupan Kristen tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani hanya dengan kekuatan manusia. Banyak orang percaya menghabiskan bertahun-tahun dalam kelelahan karena mencoba memikul beban rohani dengan kekuatan sendiri. Tetapi Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah sendiri sekarang hidup di dalam kita. Roh Kudus bukan sekedar penolong dari luar. Dia adalah hadirat Allah sendiri yang memberi kuasa kepada orang percaya dari dalam. Kekristenan bukanlah usaha memperbaiki diri. Kekristenan adalah Kristus hidup melalui Anda. Galatia 2 ayat 20.
Berbicara dalam bahasa roh juga menunjukkan sesuatu yang indah. Melalui Babel, manusia pernah terpecah oleh bahasa karena kesombongan dan keterpisahan dari Allah. Tetapi melalui Yesus dan Roh Kudus, surga mulai mempersatukan manusia kembali. Pentakosta menyatakan pemulihan. Injil adalah untuk setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa, dan setiap orang. Yesus datang untuk membawa manusia kembali kepada hubungan dengan Bapa. Wahyu 7 ayat 9. Ada damai yang mendalam ketika mengetahui bahwa Roh Kudus datang sebagai hadiah kasih karunia. Murid-murid tidak membeli hadiratnya. Mereka tidak memperolehnya melalui perbuatan mereka. Roh Kudus diberikan secara cuma-cuma karena Yesus sudah membayar harga sepenuhnya. Ini berarti orang percaya hari ini tidak perlu hidup memohon-mohon agar Allah datang dekat. Melalui Kristus Allah sudah datang dekat dan sekarang tinggal di dalam umatnya untuk selamanya. Efesus 1 ayat 13-14. Banyak orang percaya masih hidup seolah-olah mereka ditinggalkan secara rohani, terus berusaha menjangkau Allah yang terasa jauh. Tetapi Kisah Para Rasul 2 menghancurkan pola pikir itu sepenuhnya. Roh Kudus adalah bukti bahwa Allah tidak lagi terpisah dari umatnya. Karena Yesus, orang percaya tidak pernah berjalan sendirian. Di saat lemah, Dia menghibur. Di saat takut, Dia mengingatkan bahwa Anda milik Bapa. Di saat tidak pasti, Dia mengarahkan hati Anda kembali kepada Yesus dan karyanya yang telah selesai. Roma 8 ayat 15-16. Pada akhirnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 adalah kisah tentang surga yang datang tinggal di dalam manusia melalui karya Kristus yang telah selesai. Pentakosta bukan tentang manusia menjadi lebih layak. Pentakosta adalah tentang Yesus membuktikan bahwa Dia layak atas nama manusia untuk selamanya. Hari ini Anda dapat beristirahat dengan tenang karena roh yang sama yang memenuhi loteng atas sekarang hidup di dalam Anda melalui iman kepada Kristus. Anda tidak jauh dari Allah. Anda adalah tempat kediamannya karena Yesus. Haleluya. Ya, that's the truth, friends. Now the Holy Spirit lives within every believer, ya. Jadi jangan pernah berasa jauh dari Allah, ya, karena Allah sudah datang dan hidup di dalam kita. God be praised. God bless you too. Have a great long weekend, ya. Have a good rest. Take a break. Spend time with your family. Read the word. Pray, ya. And selamat beribadah hari ini, ya, di gereja masing-masing. God bless you.